Anana rusak itu endah maraba ejo curcor caina mata pecah ningalina desa kujang anu urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepankeun nami abdi Yanto Herianto, asal dari Dusun Kujang, Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Sementara ini saya menjabat sebagai Kepala Dusun Kujang, asal muasal dari silsilah Desa Kujang atau Dusun Kujang. Nama Kujang itu dulu kehadirannya Sang Prabu Siliwangi yang datang ke daerah kami sebelum dinamai desa ini Desa Kujang atau Dusun Kujang. Dan setelah itu dia istilahnya rehat atau singgah di dusun ini dengan diikuti yang menginginkan salah satu pusaka dari Prabu Siliwangi itu, yaitu namanya pisau kujang atau keris kujang. Dan di sini ya dibilang banyak yang mengincar namanya itu pisau kujang. Daripada istilahnya inisiatif, mungkin inisiatif seorang raja, daripada ini membuat huru-hara atau prahara di Tatar Pasundan ini, ya salah satunya istilah seorang Prabu mengambil kebijakan untuk membuang itu senjata, ya, dibuang ke satu sungai yang terletak di situ ada lewi, kalau orang Sunda bilang lewi, ya, dibuang ke lewi yang akhirnya hilang ditelan air atau ditelan sungai. Pisau kujang itu kan ada dua, berarti sarungnya atau sarangka atau bahasa Sunda, pisaunya. Yang pisaunya dibuang ke kali itu, Kali Cireong yang namanya istilah sekarang jadi kali apa, Lewi Kujang. Sarungnya atau sarangkanya dibuangnya di mana? Di areal pesawahan Rancamaung, masih Desa Kujang. Pisau kujang ada dua raga, maksud dua raga itu sarung sama pisaunya. Dan berpesanlah seorang Prabu itu kepada semua yang mengikuti atau yang menginginkan pusaka itu, soalnya pusaka itu yang diinginkan bukan orang-orang kita yang menginginkan, tapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang jalim yang menginginkan, atau istilahnya seorang para pendekar-pendekar yang menginginkan pusaka. Nah, akhirnya Sang Prabu mengatakan pusaka itu adanya di diri kita sendiri, bukan dari satu benda, itu hanya simbol saja, benda aja. Makanya dia buang. Amanat dari Sang Prabu, kujang itu ada di diri kita. Itulah mungkin dari saya sekilas tentang silsilah Kujang atau silsilah Desa Kujang, Dusun Kujang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pan Abdul Jalan, Kepala Desa Kujang, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Barusan telah kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Kepala Dusun Kujang, Bapak Yanto Herianto, yang kebetulan beliau salah satu tokoh masyarakat di Desa Kujang dan terpilih jadi Kepala Dusun. Ini adalah pisau kujang yang dibikin di zaman kekinian atau zaman sekarang, bukan asli. Yang mana menurut cerita tadi bahwa raja atau Prabu membuang pusaka ini terpisah, pisaunya di satu sungai yang sekarang dinamakan Lewi Kujang, serangkanya atau bungkusnya ini dibuang di pesawahan yang dinamakan Rancamaung, masih di Desa Kujang sendiri. Nah, ini mengandung filosofi bahwa kehidupan jiwa raga itu di ujung kehidupan kita akan terpisah. Raganya masih di dunia, jiwanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masa kita hidup di dunia, jiwa dan raga itu menyatu dalam satu kemasan yang tidak bisa terpisahkan. Ini menunjukkan simbolis atau yang mana sekarang kita itu sering memandangkan bahwa kita itu harus membangun jiwa dan raganya. Jiwanya pisaunya, raganya sarungnya ini satu kesatuan untuk
pengamanan kehidupan kita, pengamanan pisau tersebut. Dalam hal ini, jiwa dan raga perlu kita pupuk bersama, perlu kita jaga bersama. Inti dari kehidupan, inti dari langkah kita untuk menggapai cita-cita dunia dan akhirat, yang mana jiwa dan raga itu menjadi suatu kesatuan yang harus kita jaga, kita olah, kita poles, sehingga menjadi seseorang yang bisa bermanfaat buat negara, bangsa, dan agama, termasuk untuk masyarakat. Jadi itu yang sebenarnya pusaka untuk menjadi pegangan kita itu. Inti dari cerita tersebut bukan barang-barangnya. Cerita tadi tentang sejarah kenapa disebut desa kami Desa Kujang, mudah-mudahan menjadi pegangan yang turun-temurun ke anak cucu kita selanjutnya. Memang benar, tiap tempat punya filosofi, punya sejarah tersendiri, termasuk desa kami yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Kujang, Bapak Tiato Herianto. Cuman kita dalam hal ini tidak mengkultuskan benda yang disebut Peso Kujang ini. Ini hanya sebuah benda yang bisa bermanfaat dan bisa jadi madarat, itu tergantung siapa yang megangnya. Itulah mengapa Prabu Siliwangi menurut cerita tadi menghilangkan Peso Kujang ini, takut berada di tangan-tangan yang salah, sehingga menjadi muamadarat buat masyarakat turunan-turunan beliau selanjutnya di masa kini. Dan itu merupakan strategi yang bagus menurut saya. Dalam hal ini kita punya muatan positif dalam sejarah Peso Kujang, sejarah Kujang tersebut, yang mana kita semua harus hidup rukun. Dan dari inti permasalahan senjata ini, dari namanya Kujang, hidup kita itu punya artian untuk bermanfaat bagi seseorang. Jang itu berarti untuk, ku itu berarti oleh. Nah, jang berarti untuk, hidup kita itu untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk agama, untuk negara, dan untuk keluarga. Jadi pada intinya, jang atau untuk itu, hidup kita itu diperuntukkan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan dalam hal ini, intisari dari cerita atau sejarah yang telah disampaikan, yang mana sinergis dengan nama Tatar Galuh Ciamis, yang dalam artian galuh itu berarti galuh, inti dari suatu benda yang ada dalam pohon. Kalaulah galih atau galuh itu kita samakan dengan apa yang ada di diri kita, yaitu hati, inti dari sanubari kita, yang mana seseorang itu tindak tanduk kelakuannya berdasarkan instruksi dari hati. Maka jagalah galih atau galuh atau hati kita untuk selalu baik, selalu rengkuh, tidak sombong, biar kelakuan kita, sikap tindak tanduk kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apabila rusak hatinya atau rusak galihnya atau rusak inti dari diri kita, maka rusak kelakuan kita. Dan apabila baik galihnya, baik inti dari rasa kita atau hatinya, insya Allah baik dalam tindak tanduk kehidupan kita. Yang mana pesan moral ini mudah-mudahan menjadi acuan kita dalam melangkah hidup, dalam bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Seperti lambang negara kita, Pancasila dan burung garudanya. Itu tidak ada artinya kalau melihat benda burung garuda dan simbol-simbol. Tapi dari inti Pancasila itu adalah dasar kehidupan kita. Agamanya ada, kemanusiaannya juga ada, sikap kita untuk vertikalnya ada, untuk horizontalnya ada. Itu dalam Pancasila. Kita bukan mengagungkan burung garuda selambangnya, kita bukan mengagungkan simbol-simbol dari Pancasilanya, tapi sangat mengagungkan inti dari Pancasilanya tersebut yang kita hormati untuk dasar dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang menjadi ambil pelajaran buat kehidupan kita di masyarakat yang berkehidupan beragama, bernegara, dan bersosialisasinya dengan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakena gawe raha